Air yang berbisik. Malam itu, angin dari utara membawa aroma lumpur basah dan wangi bunga Kamboja yang baru jatuh. Kali Code mengalir di bawah jembatan kecil yang menghubungkan kampung padat di sisi timur dan barat Yogyakarta. Airnya hitam, berkilau samar oleh pantulan lampu jalan, seperti kulit ular yang menggeliat di dalam gelap. Dimas, seorang mahasiswa fotografi, berdiri di atas jembatan itu sambil menyalakan rokok. Kamera tergantung di lehernya. Lensa mengarah ke aliran air. Ia datang ke sini untuk mengabadikan sisi lain kota. Bukan Malioboro atau Tugu, tapi wajah yang tersembunyi. Kehidupan bantaran yang keras. Rumah-rumah berdempetan di tepi sungai, dan anak-anak yang bermain di air yang seharusnya tak disentuh. Namun malam itu, ia tidak datang untuk memotret manusia. Ia ingin membuktikan sesuatu. Sudah beberapa minggu ia mendengar cerita dari warga sekitar tentang penunggu sungai. Sosok perempuan yang muncul menjelang dini hari, berdiri di tengah arus, rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya menghadap ke utara. Mereka menyebutnya Mbok Umbroh, penunggu Code yang konon dulu adalah seorang perempuan yang kehilangan anaknya terseret banjir. Menurut cerita, siapapun yang menatapnya langsung di air pada malam tertentu akan mendengar namanya dipanggil dari dalam sungai. Dan setelah itu, satu persatu bayangan hidupnya akan menghilang, seperti arus tersapu lumpur. Dimas tidak percaya. Cerita rakyat hanya menahan orang agar takut. Katanya pada Rina, kekasihnya, sore tadi. Aku ingin lihat sendiri. Kalau memang ada, biar kamera yang bicara. Rina tidak menanggapi. Ia hanya memintanya berhenti main di dekat sungai malam-malam. Air Code itu jahat, Mas, katanya pelan. Bukan cuma karena arwah, tapi karena ada yang disimpan di dasarnya. Orang-orang dulu bilang, airnya menyimpan nama-nama. Dimas hanya tertawa waktu itu. Sekarang berdiri sendirian di bawah langit mendung. Tawa itu terasa jauh. Ia mengangkat kameranya, mengatur tripod, lalu menekan tombol shutter. Lampu kilat menembus kegelapan, menyinari aliran air yang bergolak pelan. Hasil pertama hanya air hitam dan bayangan jembatan. Ia coba lagi, menurunkan ISO, mengganti fokus ke arah batang pohon yang menjulur di tepi sungai. Kilatan kedua, dan di layar kameranya di pinggir air, tampak bayangan samar seorang perempuan. Dimas menahan napas, ia memotret lagi. Kilatan ketiga, keempat. Namun ketika menurunkan kamera, tepi sungai kosong. Tidak ada siapapun. Hanya gemericik air dan suara plastik hanyut terbawa arus. Ia merasa lehernya dingin. Entah kenapa. Udara di sekitar berubah menjadi lebih lembab, lebih berat. Suara air terdengar lebih keras daripada biasanya. Seperti sedang berbisik sesuatu. Ritmis terus-menerus. Dimas. Dimas. Ia tertawa gugup. Efek autosugesti gumamnya. Gara-gara rombongan Rina. Namun ketika ia menatap kembali ke sungai, bayangannya sendiri di permukaan air tampak berbeda. Ia sedang menatap ke bawah, tapi refleksi di air justru menatap ke atas. Dan senyumnya bukan miliknya.
Rasa takut menempel di kulitnya seperti kabut dingin. Ia memutuskan pulang, tapi baru beberapa langkah menjauh dari jembatan. Dari arah air terdengar suara tawa perempuan. Pelan, basah, dan tak punya ujung. Dimas menoleh. Di tengah arus, tampak sesuatu bergerak melawan aliran air. Tidak jelas bentuknya. Seperti kain panjang berwarna abu yang melayang-layang. Naik turun mengikuti riak. Lalu sesuatu seperti tangan muncul dari dalam air, menggenggam sesuatu. Kamera kecil miliknya yang baru saja tergelincir ke sungai tanpa ia sadari. Ia mundur satu langkah. Jantungnya berdentam keras. Arus makin deras, tapi benda itu, sosok itu, tetap di tempatnya. Tegak, rambut panjangnya menutupi wajah, dan dari balik helaian rambut, dua cahaya pucat seperti mata ikan menatap ke arahnya. Bukan kenyataan, katanya lirih. Sungai menjawab dengan suara gemericik yang merubah jadi tawa. Dalam ketakutannya, Dimas berlari menuju gang sempit kampung Code. Rumah-rumah berdempetan, aroma gorengan basi dan air comberan bercampur dalam udara malam. Lampu neon berkelap-kelip di warung kecil, tapi tak satupun orang terlihat di luar. Hanya suara TV samar dari balik jendela yang tertutup rapat. Sesampainya di depan kontrakannya, Dimas menoleh sekali lagi ke arah jembatan. Sungai itu tampak tenang, seolah tak pernah terjadi apapun. Tapi di ujung pandangannya, tepat di bawah jembatan, ia masih bisa melihat sesuatu yang berkilau di antara arus. Seperti lensa kamera yang memantulkan cahaya. Keesokan paginya, warga bantaran Code heboh. Seorang pemulung menemukan kamera digital tersangkut di jaring sampah. Tak jauh dari jembatan tempat Dimas berdiri malam sebelumnya. Kamera itu masih menyala, meski baterainya hampir habis. Rina yang mencarinya sejak subuh datang tergesa-gesa ketika mendengar kabar itu. Ia membuka foto terakhir di layar kamera. Wajah Dimas tersenyum samar, berdiri di tepi sungai. Tapi di belakangnya, dari air, tampak jelas sosok perempuan berambut panjang memegang bahunya. Laporan hilangnya Dimas masuk ke kepolisian sore hari itu. Mereka menemukan sepatunya di tepi air. Tapi tidak ada tanda-tanda perkelahian atau jejak kaki lain. Sungai Code menelan segalanya seperti biasa. Sunyi, seolah memang terbiasa menyimpan rahasia. Sejak malam itu, warga sekitar mengaku melihat cahaya kamera berkedip di atas jembatan pada jam yang sama. Dan kalau kau berdiri cukup lama di sana, menatap air, katanya kau bisa mendengar seseorang berbisik memanggil. Hari keempat sejak Dimas menghilang. Hujan turun hampir tanpa jeda sejak pagi, membuat kali Code naik 1/2 meter dan airnya berubah coklat pekat. Warga bantaran sibuk menumpuk karung pasir di tepi rumah. Tapi di antara mereka, kabar tentang hilangnya Dimas masih jadi bahan bisik-bisik yang menegangkan. Rina duduk di depan kontrakan Dimas yang kini separuh terbuka, menatap hujan yang memantul di genangan. Ia belum pulang ke kosnya. Setiap kali mencoba, ada dorongan aneh di dalam dirinya untuk tetap di sini. Seolah Dimas masih menunggu di antara bau lembab tembok dan sisa rokok di asbak. Dari dalam kamar, bunyi tetes air terdengar berulang-ulang, menetes dari atap seng bocor. Di meja, kamera Dimas yang ditemukan pemulung kini tersimpan dalam kantong plastik. Rina belum berani membuka filenya lebih dalam. Ia hanya menatap layar kecil yang pecah sebagian itu.
menunggu keberanian datang. Hujan makin deras. Lampu neon di gang mulai bergetar. Di luar, suara air sungai terdengar seperti gumaman panjang yang menembus dinding. Bukan sekedar suara arus, tapi seperti banyak orang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Rina menutup telinga, tapi bisikan itu justru terasa muncul dari dalam kepalanya. Rina, aku masih di sini. Ia tersentak, menjatuhkan kamera ke lantai. Layar berkedip lalu menyala. Gambar muncul, sebuah video. Rina ragu sejenak, tapi jarinya bergerak sendiri menekan tombol play. Video itu buram, direkam dalam gelap, tapi suara yang terdengar jelas. Napas Dimas yang berat, langkah kaki di atas jembatan, lalu suara air yang bergejolak. Rina, aku lihat sesuatu di air. Tiba-tiba rekaman terguncang hebat disertai bunyi cipratan air. Setelah itu hanya gelap. Namun di tengah kegelapan terdengar sesuatu. Suara perempuan tertawa pelan. Diikuti bisikan bahasa yang nyaris tak terdengar. Kau temani dia. Rina menutup mulut, menahan jeritan. Ia mematikan kamera, tapi suara itu belum berhenti. Dari arah dinding, dari sela-sela papan lantai, bahkan dari atap. Seolah seluruh rumah kini ikut berbisik. Ia berlari keluar ke tengah hujan, menatap sungai yang kini meluap hampir ke jalan. Airnya berputar, membawa batang kayu dan sampah plastik. Di antara pusaran air itu, Rina mengira melihat sesuatu. Sehelai kain putih melambai, perlahan menatap ke arahnya. Warga sekitar memanggil-manggil agar ia masuk. Tapi Rina tidak mendengar. Kakinya melangkah menuruni tanggul ke arah air. Ada sesuatu yang menarik, lembut tapi pasti, dari dalam sungai. Ia tidak sadar kakinya sudah terendam sampai betis lalu lutut. Air itu dingin dan licin, tapi terasa hangat di beberapa bagian. Seperti ada tangan yang menyentuh dari bawah. Mas, suara Rina nyaris tenggelam oleh hujan. Tak ada jawaban, hanya percikan kecil yang muncul tepat di hadapannya. Dari bawah permukaan air, mata seseorang terbuka. Refleks, Rina mundur, tapi sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Tarikan itu kuat, membuatnya hampir jatuh. Ia menjerit, berusaha memegangi batu di tepi tanggul. Tapi arus tiba-tiba membentuk pusaran kecil yang menariknya lebih dalam. Sekejap, semua jadi kabur. Air memenuhi hidung, telinga, dan matanya. Dalam gelap air itu, Rina melihat, atau mengira melihat Dimas. Melayang dengan wajah tenang. Matanya terbuka, kulitnya pucat. Ia tersenyum samar. Dan di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang memeluknya dari belakang. Wajahnya tersembunyi di rambut basah. Dia tenang di sini. Suara perempuan itu bergema di dalam kepala Rina. Sungai menyimpan yang hilang. Rina mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Udara menipis. Dunia berputar dalam warna coklat dan hitam. Tiba-tiba, seseorang menarik tangannya dari atas. Sekelompok warga berhasil memegangi tubuhnya dan menariknya keluar dari air. Ia batuk keras, mengeluarkan lumpur dan air sungai. Ketika matanya terbuka, langit sudah abu-abu, hujan berhenti. Mbak Yu, kamu kenapa nyebur? Tanya salah satu warga. Kamu hampir ikut hanyut. Rina tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke arah sungai. Air kembali mengalir tenang, seolah tak pernah memegang apapun.
Tapi di dasar arus, ia melihat bayangan wajah Dimas yang menatap dari bawah permukaan, memanggilnya tanpa suara. Malamnya, ia dibawa ke rumah salah satu warga tua, Batu Mira, yang dikenal sering menangani hal-hal aneh di kampung itu. Rumahnya penuh bau dupa dan daun kering. "Jode itu bukan sekedar sungai, nak," kata Batu Mira pelan, menatap Rina dengan mata keriputnya yang lembut tapi tajam. "Airnya jadi perbatasan antara yang diingat dan yang dilupakan. Kalau ada yang kau cintai tenggelam di sana, ia tidak benar-benar hilang. Ia cuman menunggu." "Menunggu apa?" tanya Rina, suaranya serak. "Menunggu seseorang untuk menemaninya." Malam semakin larut. Rina terjaga di rumah Mbah Tumira, tak bisa tidur. Angin dari luar meniup tirai kain, membawa aroma basah sungai yang familiar. Ia mendengar bunyi tetes air, seperti dikontrakan Dimas dulu. Ritmis, lambat, tapi setiap tetesnya seolah berbisik namanya. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu di atas jembatan berkelap-kelip, lalu mati satu persatu, meninggalkan gelap pekat di tengah arus. Dan dalam gelap itu, sesuatu bergerak. Siluet dua orang berdiri di tengah sungai. Yang satunya memegang kamera, yang satu lagi berambut panjang. Gaunnya berayun mengikuti arus. Dari jauh, seolah mereka berdua sedang menatap langsung ke arah Rina. Dan Rina tahu, malam itu belum selesai. Belum sama sekali. Hujan turun lagi malam itu, lebih deras dari malam-malam sebelumnya. Langit Yogyakarta seakan menggantung rendah di atas kali Code. Berat, nyaris menyentuh atap-atap seng. Sungai yang biasanya berbisik, kini bergemuruh seperti ratusan suara yang marah. Suara air, suara tanah longsor, suara orang-orang yang menjerit tanpa wujud. Di rumah kecil Mbah Tumira, Rina duduk sendirian di lantai, menatap api dupa yang hampir padam. Perempuan tua itu tertidur di kursi, napasnya berat. Rina tak bisa ikut tidur. Sejak senja, pikirannya dipenuhi bayangan air, bukan sekedar arus, tapi wajah-wajah samar yang bergerak di dalamnya. Ia tahu Dimas ada di sana. Ia bisa merasakannya. Sejak ditarik dari sungai 2 malam lalu, setiap kali ia menutup mata, ia melihat tempat itu lagi. Dasar sungai, gelap, penuh lumpur, dan di tengahnya Dimas berdiri diam, dengan tangan terulur ke arahnya. "Kalau aku kembali semuanya selesai," pikirnya. "Aku bisa tenang, kami berdua bisa tenang." Pukul 2 dini hari, Rina bangun. Ia mengenakan jaket dan mengambil kamera Dimas yang masih ia simpan di kantong plastik. Hujan turun deras, tapi langkahnya mantap menuju jembatan Kali Code. Tak ada orang di jalan, hanya suara air dan sesekali gonggongan anjing yang menggema dari kejauhan. Di bawah jembatan, air meluap hampir menyentuh lantai beton. Rina berdiri di tengah, menatap ke bawah. Permukaan air tampak seperti cermin yang bergetar. Ia menyalakan kamera dan menekan record. "Aku di sini, Mas," katanya, hampir tak terdengar di antara hujan. "Kalau kau memang masih di sana, tunjukkan dirimu." Tak ada jawaban. Namun kamera menyorot sesuatu di permukaan. Gelembung-gelembung besar yang naik dari dasar sungai. Disusul sebuah tangan yang perlahan muncul dari air. Putih pucat dan kurus. Memegang sesuatu. Potongan tali kamera.
Rina terisak, "Mas Dimas." Air di bawahnya tiba-tiba berubah. Arus berhenti berputar, justru menarik ke satu titik. Seperti pusaran besar yang memusat di bawah jembatan. Suara-suara mulai terdengar lagi, bukan hanya bisikan, tapi juga nama-nama yang dipanggil satu persatu. Warto, Sulastri, Dimas, Rina. Ia terhuyung, dunia di sekitarnya bergetar. Lampu-lampu jalan padam satu demi satu. Hanya ada kilatan petir yang sesekali menyingkap wajah air yang bergejolak. Dalam kilatan itu, Rina melihat sesuatu yang membuat terdiam. Puluhan wajah muncul di permukaan air. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Semuanya menatap ke atas, ke arahnya. Mereka bukan sekedar bayangan. Mereka seperti hidup, tapi matanya kosong. Dan di antara mereka, wajah Dimas muncul perlahan, lebih jelas dari yang lain. "Turunlah, Rin." Suara itu lembut, dari banyak arah sekaligus. "Sudah waktunya." Tangannya bergetar. Ia menatap kamera, melihat dirinya di layar kecil. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi di belakangnya, bayangan perempuan berambut panjang berdiri sangat dekat. Tangannya menyentuh bahunya. Rina berbalik. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara di sekitarnya berubah. Dingin dan berat. Di tepi jembatan, air naik semakin tinggi. Ia tahu, dalam waktu singkat, Code akan meluap lagi. Ia menatap ke bawah sekali lagi. Dimas masih di sana. Senyumnya lembut seperti dulu. "Mas." Kakinya melangkah satu kali ke depan, satu lagi. Dan saat petir menyambar langit, Rina melompat. Tubuhnya menghantam air, menciptakan cipratan besar. Kamera terlepas dari tangannya dan terbawa arus, tapi sempat merekam sekilas. Wajahnya yang tenang saat tenggelam, matanya terbuka lebar, seperti sedang melihat sesuatu yang indah di dasar sungai.